Selamat pagi Miss, saya Nadia 9A nomor absen 16. Pada saat ini saya akan menjelaskan peta konsep mengenai reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan dapat dibagi menjadi dua cara. Yang pertama adalah reproduksi secara vegetatif dan reproduksi secara generatif. Reproduksi vegetatif merupakan reproduksi yang tanpa didahului oleh peluburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dan hanya meliputi satu induk. Sedangkan reproduksi generatif merupakan reproduksi yang didahului oleh peluburan sel betina dan sel kelamin jantan dan melibatkan dua induk. Kedua cara reproduksi ini dapat diterapkan pada tumbuhan dan hewan. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan meliputi 8 poin. Yang pertama adalah dengan cara rizoma. Rizoma merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Dan contoh tumbuhan yang bisa tumbuh dengan cara rizoma ini adalah jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan batang yang tertutup lapisan daun berdaging. Namun karena batang-batangnya berbukunya sangat rapat, jadi daun-daunnya berhimpit berlapis-lapis. Di ketiak daunnya terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi umbi lapis yang disebut dengan siung. Tumbuhan yang bisa tumbuh dengan cara umbi lapis ini adalah bawang merah, bawang putih, dan bakung. Selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang bisa tumbuh dengan cara ini adalah kentang dan ubi jalar. Yang keempat, ada umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Singkong, bengkuang, dan dahlia merupakan contoh tanaman yang menghasilkan umbi akar. Yang kelima ada tunas. Tunas berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Contoh tanaman yang bisa berkembang biak dengan tunas adalah pisang dan tebu. Yang selanjutnya adalah tunas adventif. Tunas ini dapat tumbuh pada akar atau tepi daun. Contoh tanaman yang bisa tumbuh dengan cara tunas adventif adalah cocok bebek. Jika tunas adventif daunnya ini dipisahkan dari tumbuhan induknya, maka tunasnya itu dapat membentuk tumbuhan baru. Selanjutnya ada stolon. Stolon merupakan batang yang menjalar di atas tanah, dan apabila stolon ini dipotong, maka akan menumbuhkan tumbuhan baru. Contoh tumbuhannya adalah arbei, stroberi, pegagan, dan rumput teki. Yang terakhir dari reproduksi vegetatif pada tumbuhan adalah spora. Spora ini akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Contoh tanamannya adalah tumbuhan lumut dan paku. Selanjutnya adalah reproduksi vegetatif pada hewan yang terdiri dari fragmentasi, tunas, dan portogenesis. Selanjutnya kita beralih ke reproduksi secara generatif. Reproduksi generatif ini juga bisa diterapkan pada hewan dan tumbuhan. Pada tumbuhan itu caranya adalah dengan melakukan penyerbukan dan fertilisasi. Contoh reproduksi generatif pada tumbuhan ini bisa kita lihat dalam struktur bunga. Bunga ini merupakan alat reproduksi generatif penyerbukan. Jadi serbuknya itu menempel pada kepala sari, dan di kepala sari itu akan terjadi penyerbukan. Selanjutnya adalah reproduksi generatif pada hewan. Di hewan ini dapat dilakukan dengan cara fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Jadi segitu saja penjelasan saya tentang reproduksi pada tumbuhan. Terima kasih.